Sebelum kita memuji Tuhan, kita persiapkan dulu hati kita, tenangkan. Yuk, kita bernyanyi satu lagu judulnya Selamat Pagi Bapak. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat minggu ini yang diambil dari titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya.
Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jamaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Epistel minggu ini untuk anak-anak sekolah minggu, Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita selalu diajarkan Tuhan Yesus untuk rajin membaca Alkitab dan berdoa. Seperti lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Vera, kita bernyanyi kembali dari firman Tuhan ada di dalam hatiku. Adik-adik, Salam. Gimana? Semua sudah siap Alkitabnya?
Sudah duduk rapi dan manis? Jangan ada yang berlarian. Duduk rapi, manis. Kita harus menghormati hadirat Allah. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau mempertemukan kami kembali di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu memenuhi hati kami dan memenuhi hati semua anak-anak sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau terus mengingatkan setiap kami rindu untuk terbuka hatinya mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Allah. Berfirmanlah Engkau, kami mau mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik buka Alkitabnya. Ya, buka Alkitabnya, kita membaca bersama-sama. Di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga ke-17. 2 Timotius 3 ayat 14 hingga 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Adik-adik sekalian, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis untuk menuntun kita di dalam pertumbuhan yang benar akan pengajaran firman Tuhan yang benar. Timotius mempunyai orang tua dan neneknya yang selalu mengajarkan dia firman Tuhan dari kecil. Sehingga Timotius bertumbuh di dalam kebenaran pengajaran akan firman Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, kalian pun harus bertumbuh di dalam pembacaan firman Tuhan dengan setia. Karena apa? Karena firman Tuhan itu membuat kita, mencerdaskan kita untuk lebih mengenal Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Miss punya cerita gini. Ada seorang anak namanya Maria Jonas. Dia tinggal di sebuah desa yang tidak banyak penduduknya. Dan dia setiap minggu pergi ke gereja bersama kedua orang tuanya. Dia sangat senang mendengar Alkitab. Dia sangat senang kalau Alkitab diceritakan tentang Daud, tentang Goliat, tentang semua tokoh-tokoh Alkitab. Satu saat dia bilang kepada bapak dan ibunya, aku pingin punya Alkitab, tapi aku gak punya uang untuk beli Alkitab. Kedua orang tuanya bilang, kamu harus nabung supaya bisa punya Alkitab. Dia pun rajin menabung. 6 bulan kemudian dia baru punya uang. Pak, ayolah beli Alkitab. Dia terus pergilah bersama kedua orang tuanya membeli Alkitab. Setelah dia mempunyai Alkitab, dia sangat rajin membaca Alkitab. Sehingga dia bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Kristus. Kalian tahu gak? Setelah itu, setelah dia besar, dia menjadi pemberita Injil. Sama seperti Timotius memberitakan Injil. Satu saat berdirilah lembaga Alkitab yang paling pertama di dunia di Inggris. Siapa pendirinya? Maria Jonas. Begitulah adik-adikku sekalian, kalau kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, kita rajin membaca Alkitab, jangan bosan-bosan. Karena lewat pembacaan firman Tuhan, kalian dapat bertumbuh. Seperti firman Tuhan yang di ayat ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Apa itu yang diilhamkan oleh Allah? Firman Tuhan tadi yang ada di Alkitab. Untuk mengingatkan kita apa?
mengajarkan kita hal-hal yang benar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi adik-adik, setiap orang yang sudah membiasakan diri membaca firman Tuhan, pastilah dia berbeda dengan yang lain. Karena apa? Dia senang berbuat hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajar hal-hal yang baik untuk kita kerjakan. Mengingatkan kita ketika kita salah. Sehingga kita harus melakukan kebenaran. Memperbaiki kelakuan supaya kelakuan kita pun tidak sama seperti orang-orang di luar sana. Karena apa? Karena kita takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk berperilaku yang baik. Mendidik di dalam kebenaran. Mendidik sama seperti kalian belajar di sekolah. Guru-guru mendidik kalian menjadi pintar. Dan firman Tuhan juga mendidik kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi adik-adikku sekalian, kalian harus mulai membaca firman Tuhan. Di rumah ada almanak enggak? Ini bisa contohkan ya. Ini nih almanak, ini namanya almanak. Di almanak ini pun ada tertulis setiap hari apa kita baca. Misalnya hari ini kan hari Minggu, tanggal 25. Besok hari Senin, ini hari Senin. Ya kan? Senin baca firman Tuhan bersama kedua orang tua. Kalau aduh mak, jangan almanak lah. Beli renungan, ya ada renungan gitu. Ada contoh-contohnya supaya kalian punya keinginan, kerinduan membaca firman Tuhan. Di sini pun ada tertulis dan ada gambar-gambarnya juga, ya kan? Gak mahal loh harganya. Jadi semua harus dimulai dari merenungkan firman Tuhan, dari mulai bangun sebelum daring sekolah. Ya kan, satu ayat juga penting. Jadi ayo semangat ya, mulai membaca firman Tuhan. Mulai membaca Alkitab dengan setia. Karena apa? Alkitab mencerdaskan kalian untuk melakukan segala hal-hal yang baik. Ayo bersemangat. Jangan bosan-bosan. Mulai dari sekarang. Dan besok harus punya keinginan membaca firman Tuhan. Jadi adik-adikku sekalian, mulailah. Karena firman Tuhan mengajarkan segala hal-hal yang baik untuk kebenaran dan segala hal-hal yang baik yang menyatakan kecintaan kita kepada Tuhan. Mencintai firman Tuhan adalah hal-hal yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Oke? Ada yang mau membaca firman Tuhan mulai besok? Pasti, Miss percaya mulai besok ada anak sekolah minggu yang sudah mulai membaca firman Tuhan. Oke, amin? Amin. Kita berdoa, tutup mata. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan. Biarlah mulai sekarang semua anak-anak ini Engkau gerakkan hatinya rindu membaca Alkitab. Supaya lewat pertumbuhan iman mereka yang dibimbing oleh kedua orang tua mereka, pengajaran yang benar, pengenalan yang benar akan Engkau selalu ada di dalam hati anak sekolah minggu. Berkati seluruh keluarga mereka di dalam masa pandemi ini Tuhan, dengan kesehatan yang terbaik. Segala sesuatu Engkau cukupkan dengan kekayaan-Mu, sehingga mereka pun boleh menikmati kebaikan Allah yang selalu boleh kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan syukur hanyalah bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam dan melalui Yesus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terus tunggu ya adik-adik ya, ada PR-nya loh. PR-nya itu gini nih. Baca 2 Timotius 3. Baca 2 Timotius 3 ayat 10 hingga 17. Isilah titik-titik yang udah tulis di sini. Titik-titiknya yang diisi ya. Misal menuntun, keselamatan. Yang soalnya tidak perlu ditulis. Yang ditulis jawabannya saja. Disecari kertas. Ya, disecari kertas, tidak perlu cantik-cantik. Pokoknya jawaban yang benar. Tulis aja di dalam secari kertas. Tulis namanya seperti ini, tulis namanya, alamatnya, dan nomor handphonenya. Ada tok-tok O-nya soalnya. Ya.
Jangan lupa ya adik-adik, tulis di secari kertas dan soalnya tidak perlu disalin, kirim ke grup sekolah minggu atau ke misnya atau ke inang pendeta. Oke adik-adik, sip? Yuk, Tuhan berkati. Shalom. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan buat Tuhan. Kita bernyanyi di son adon buat Tuhan. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa dikerjakan tugas yang dikasihkan oleh Miss Vera ya. Jawabannya aja ditulis ya adik-adik, dikirimkan ke grup sekolah minggu atau melalui Miss atau juga inang pendeta. Jangan lupa juga dituliskan nama, nomor handphone dan alamatnya. Semangat adik-adik! Adik-adik, kami guru sekolah minggu